Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Dan marilah kita jaga nikmat Allah ini dengan senantiasa mengejar hidayahnya, berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga hidayah yang sudah diberikan oleh Allah SWT ini. Dan inilah wujud syukur yang sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim sekaligus seorang mukmin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena atas ajaran dan bimbingan beliaulah kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah serta merasakan kenikmatan iman dan Islam pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu serta teman-teman semua siswa-siswi SMA Al-Ghifari yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan sedikit menyampaikan pesan yang ini merupakan pengingat bagi diri saya pribadi sekaligus kepada teman-teman semua yang menonton channel ini. Tema yang diangkat hari ini adalah hidup bersama Al-Quran. Kenapa kami mengangkat tema ini? Karena Al-Quran ini adalah kitab suci yang sekaligus ini adalah mukjizat bagi umat Islam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab, sekedar tulisan ataupun kalimat, tetapi dia bisa memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan seorang muslim. Salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran adalah bahwa kita tidak mampu merubah isinya, namun Al-Quran mampu untuk merubah kehidupan kita. Al-Quran adalah ruh bagi kita ya. Sudah banyak sekali yang membuktikan ya, para pendahulu-pendahulu kita, bahwa Al-Quran ini memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, khususnya bagi diri kita. Sebagaimana perut butuh makanan, maka otak dan hati kita itu sebenarnya juga membutuhkan nutrisi sebagaimana dibutuhkan oleh badan kita. Nutrisi bagi hati adalah ibadah. Nutrisi bagi otak adalah ilmu. Dan Al-Quran ini telah memberikan segalanya bagi kita. Bagi hati kita, dia memberikan ketenangan, ketentraman, memberikan sakinah. Al-Quran mampu menyelesaikan semua problem kita ketika kita mau dekat dan bersamanya. Dan juga Al-Quran secara ilmiah, gelombang suaranya itu mampu untuk meregenerasi sel-sel yang sudah mengalami kerusakan. Jadi di dalam sel tubuh kita, ya di dalam saraf-saraf kita, itu ada komponen-komponen yang kecil yang mungkin telah mengalami kerusakan. Mungkin karena kata-kata yang buruk, mungkin karena kekecewaan, mungkin karena permasalahan, yaitu kemudian merusak sel-sel tubuh kita. Dan menurut para peneliti, para ahli, setiap harinya sel-sel tubuh manusia itu pasti akan mengalami kerusakan.
Dan luar biasa sekali gelombang suara yang dimunculkan oleh bacaan dari Al-Quran itu akan berdampak kepada regenerasi sel-sel tersebut. Sehingga tak mengherankan mereka yang dekat dengan Al-Quran selalu memiliki daya ingat yang luar biasa, selalu memiliki stamina yang luar biasa, dan selalu memiliki semangat serta daya juang di dalam hidupnya yang beda dari orang-orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini akan menjadi ruh bagi kita untuk kita terus melangkah di dalam hidup ini. Yang berikutnya adalah marilah kita senantiasa memperbaiki niat kita. Niat ini sangat penting ya. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu orang bijak ya, niat itu seperti surat, jika salah alamat maka akan salah tempat. Sebagaimana di dalam hidup ini, hidup kita akan ditentukan oleh kualitas niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi fa hijratuhu ila Allahi. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imratun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Dari kutipan yang saya baca tadi, bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh niatnya. Apabila niatnya hijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Apabila niatnya karena yang lain, karena dunia yang diinginkannya, maka dia akan mendapatkannya, tetapi tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Namun jika niat kita karena Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaannya, kita akan mendapatkan rahmat darinya, dan dunia akan mengikuti kita di belakang kita. Yang berikutnya, malah kita senantiasa bersungguh-sungguh di dalam menggapai kebaikan selama kehidupan kita. Sebagaimana diriwayatkan hadis rawahul Muslim, bersemangatlah dalam kebermanfaatanmu serta bersandarlah pada pertolongan Allah, dan janganlah engkau lemah. Dari hadis ini kita mampu mengambil hikmah bahwa di dalam memberikan kemanfaatan itu butuh energi, butuh semangat, butuh ghirah. Karena memberikan kebermanfaatan itu bukanlah hal yang mudah ya. Kalau kita ingin memberikan kemanfaatan pada orang lain, tentu kita harus memiliki sesuatu yang akan kita berikan kepada orang lain. Apakah itu berupa ilmu, apakah itu berupa harta, ataukah berupa bentuk perhatian-perhatian kita kepada saudara-saudara di sekitar kita. Dan bersandarlah pada pertolongan Allah ya. Karena di dalam perjuangan kita ya, memberikan kemanfaatan di dunia ini, itu pasti akan ada ujian, pasti ada tantangan, pasti akan ada cobaan yang akan ada di depan kita. Maka dari itu tidak ada jalan lain, tidak ada pertolongan lain yang kita harapkan selain pertolongan dari Allah SWT. Dan janganlah engkau lemah ya. Baik lemah secara ruhiyah, lemah secara tekad, maupun lemah secara kemampuan fisik. Maka dari itu malah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk menggapai kebaikan-kebaikan selama kehidupan kita. Yang selanjutnya, marilah kita senantiasa hidup di bawah naungan Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah berusaha melaksanakan semua aktivitas kita, mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Selama satu hari kita berusaha untuk
mengikhlaskan ya, memasrahkan diri kita kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT, dengan tujuan kita pasrah, kita taat kepada yang Allah perintahkan. Itu adalah untuk kebaikan hidup kita, untuk ketentraman hidup kita, sehingga landasan iman, landasan takwa dan furqan itu harus senantiasa kita upayakan untuk terus kita gapai. Furqan adalah buah dari ketakwaan, dan takwa adalah akibat dari iman. Bertambahnya iman, bertambahnya ketakwaan, maka juga harus bertambah halus pula kekuatan furqan di dalam jiwa kita. Furqan adalah kemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Malah kita asah terus hati kita supaya kita memiliki basirah yang kuat di dalam memandang kebenaran dalam hidup ini. Selanjutnya adalah totalitas, sebagaimana difirmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Bapak, Ibu, serta para penonton yang berbahagia, dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah untuk memasuki Islam, ya, ajaran-ajaran Islam ini secara menyeluruh. Kita berusaha untuk sekuat tenaga melaksanakan perintahnya, dan sekaligus kita berusaha untuk menjauhi dari bisikan-bisikan keburukan, yaitu bisikan syaitan yang dihembuskan ke dalam hati kita. Caranya bagaimana? Agar kita dijauhkan, maka marilah kita jaga perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Selanjutnya adalah kekuatan doa. Begitu luar biasanya kekuatan doa ini, karena doa adalah senjata dari kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebajikan. Sungguh, seorang yang benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Ad-da'wat dakwah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakumullah. Dari pesan beliau kita mendapatkan hikmah bahwa doa itu sangat berdampak kepada kehidupan seorang muslim. Sebagaimana kita tahu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah bagian dari doa. Ketika kita mengeluarkan kata-kata buruk, maka itu juga akan berdampak kepada kehidupan kita. Dan ketika kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang berupa doa, kebaikan, komentar-komentar yang positif pada orang-orang di sekitar kita, maka itu juga akan menjadi doa yang akan kembali kepada kita semua. Selanjutnya adalah tawakal, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim, bahwa seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka sungguh Dia akan melimpahkan rizki kepada kalian, sebagaimana Dia melimpahkan rizki kepada burung yang pergi mencari makan di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalannya, jalan keluar bagi permasalahannya. Banyak sekali ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tawakal ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Dengan tawakal Allah akan menyelesaikan masalah kita, menunjukkan jalan keluar. Dengan tawakal Allah akan menambahkan rezeki kita dari arah yang tidak diduga-duga. Dan dengan tawakal maka kita akan terhindar dari perasaan tertekan ya. Karena kita menyerahkan semua kehidupan kita, usaha kita, ikhtiar kita kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu serta para penonton yang berbahagia, yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadi pengingat bagi diri saya pribadi, sekaligus bisa menjadi pengingat dan tambahan ilmu bagi kita semua. Dari saya apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebenarnya. Kalau ada sebuah kebenaran, itu datangnya dari Allah SWT. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.